Oke, bismillah teman-teman, ini serius banget, jangan di skip karena ini bener-bener udah melebar kemana-mana. Dan saya nggak tahu pemahaman ini tuh munculnya juga dari mana, karena sungguh pemahaman seperti ini itu menyelisih Al-Quran, menyelisih kalam Nabi SAW, menyelisih para ulama. Ya, memang pertama kali ada yang bikin kayak gini sih, cuman saya ngerasa kayak biasa aja karena nggak terlalu berimpact, berdampak pada yang lainnya. Dan mungkin satu video doang, ternyata banyak banget yang bikin video ini, bahkan satu sound itu digunakan oleh orang banyak, yang bahkan mereka tuh tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan, hanya bermodalkan kata ini, kata itu, menurut saya begini, opini saya begini. Ini saya kasih tahu ya, dengerin ya. Kalau agama udah ngasih rules, agama udah ngasih tata cara aturan, opini kamu tuh nggak dibutuhin. Ini yang pertama, yang saya paham, anak laki-laki tanggung jawab ibunya sampai mati, bukan milik ibunya sampai mati, dan ini udah rame banget. Ini yang kedua, ketiga, dan juga udah rame. Nah, kemudian orang ini, dan ternyata udah dari 2021, dan sound daripada orang ini udah dipakai banyak orang. Saya nggak tahu jariahnya kayak gimana nantinya. Nih saya kasih pemahaman ya, kalian bisa tag semua orang-orang yang pas masih posting kayak gitu, atau teman kalian, saudara kalian masih berpaham dengan paham yang menurut dia sendiri, tag mereka, suruh nonton video ini. Yang pertama, ini sungguh menyelisih Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya orang-orang tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra 23, "Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma." Ini kalau orang tua udah mulai tua, udah mulai lansia, fala taqul lahumma uff, kamu jangan bilang bantah aja nggak boleh. Wala tanharhuma wa qul lahumma qaulan karima, dan pergaulilah mereka, ngomong sama mereka tuh dengan kalimat yang enak, kalimat yang indah, muliakan mereka. Ngomong aja, bantah aja, itu dilarang dalam Islam untuk orang tua kita. Kemudian ketika ada seorang pasutri, anak laki-lakinya nggak ada duit, habis kebutuhan rumahnya katakanlah 10 juta, 50 juta, datang ke orang tuanya yang mungkin sudah ringkih karena pakai dasar dalil anak itu tanggung jawab orang tuanya. Tega kamu, nggak mungkin suatu hukum itu membebani seseorang. Allah aja nggak boleh bilang apalagi membebani. Ini pemahaman dari mana gitu loh. Bahkan dikatakan ibu tuh wajib bertanggung jawab untuk anaknya sampai kapanpun, sampai mati. Ingat, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita nih, ngandung kita nih 9 bulan tuh sulit, kurha wa wada'athu kurha. Untuk ngelahirkannya pun itu hampir meninggal juga, taruhannya nyawa. Maka Allah kasih kemuliaan buat orang tua. Gak boleh bilang, kenapa ya, perjuangan ibu itu luar biasa. Kemudian sekarang ada sekelompok segelintir menantu-menantu yang sakit hati dengan mertuanya, pakai dalil beginian. Nah, kemudian sekarang ketika dikatakan anak laki-laki itu kekurangan, yang wajib bertanggung jawab itu ibunya. Dengerin, Nabi SAW, ini penyelisihan yang kedua ya. Tadi Allah diselisihi, sekarang Nabi mengatakan apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a. Nek di antara kalian nih ada yang mampu secara ekonomi dan fisik, para ulama menjabarkan dua hal ini, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu lebih baik untuk jaga pandangan, menjaga kemaluan. Kata Nabi kalau mampu. Dan kalau kamu nggak mampu ya jangan kawin, nikah maksudnya. Bahkan ini dengerin ya buat menantu sakit hati ya. Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Amir bin Syuaib itu mendengar Nabi mengatakan begini, anta wa maluka milku abik, kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Bahkan para ulama menjelaskan, sampai misal derajat orang tua datang ke kita minta makan, itu bukan minta, tapi itu haknya orang tua kita juga makan di sana gitu loh. Yang benar tuh begini, yang saya kasih tahu ya, prioritas nafkah itu memang harus kepada istri, bukan kemudian menafikan orang tuanya. Kalau misal cukup istrinya, silakan bagi ke orang tuanya. Itu yang pertama dan saya udah pernah bahas ini sebelumnya. Namun untuk diksi tanggung jawab orang tuanya sampai mati, meskipun anaknya nggak mampu, ya kalau nggak mampu jangan nikah gitu loh, paham nggak? Kamu membebani orang tuamu. Dari hadis-hadis yang kita jelaskan tadi, ada nggak kiranya konotasi membebani orang tua? Nggak ada. Nggak mungkin ada kemudian seorang dai mengatakan, oh anak laki-laki itu harus dibiayai orang tuanya meskipun sudah menikah. Loh, jangan nikah Pak D. Tanggung jawab laki-laki itu besar banget. Bahkan setelah menafkahi istri dan anaknya, dia harus menafkahi orang tuanya. Pun juga mertuanya nggak boleh dilupain gitu loh. Yang benar, perempuan sampai mati milik suaminya. Karena dan ini banyak dibahas oleh para ulama. Dan sepakat daripada madzahibil arba'ah. Bahkan ketika bapak kamu nih perempuan sekarat mau meninggal, kemudian suami kamu bilang jangan pergi ke sana, kamu nggak boleh pergi ke sana. Tapi ya lelaki yang baik pasti akan mengizinkannya. Itu tapi hukumnya tuh begitu sampai gitu loh. Jadi saya nasihatkan buat kalian semua yang masih punya paham hal-hal yang tadi, ittaqillah. Takwa kalian sama Allah, takut kalian sama Allah, bertaubat kalian kepada Allah, dan minta maaf kepada orang-orang yang sudah kalian cekoki pemahaman-pemahaman begini. Karena apa? Ini dosa besar. Orang tua ini sudah ngandung kita dari usia 0 sampai menikah, dikasih modal sama orang tua buat nikah, tapi masih ketika di dalam pernikahan, urusan pernikahan yang nyusahin lagi ke orang tua. Ini apa?
Ya, jadi benar-benar minta maaf, bertaubat kepada Allah, jangan sampai apa yang kita sampaikan, ya apalagi kita sudah di sosial media, itu menjadi jariah dosa yang sampai kapanpun itu akan mengalir kepada kalian. Gitu aja, semoga bermanfaat dan pemahaman-pemahaman seperti ini segera hilang. Barakallahu fikum.